Seberapa siap seorang Pak Bakri bertarung di 2024? Pilih mana? Buton atau wakil gubernur ini? Sebagai yang sudah pernah bertarung. Selamat datang. Ini namanya Pucuk Dicinta Ulam Pun Tiba. Hanya dengar nama, lihat gambar dari ujung-ujung, berselisih pernah, berselisih jalan, bukan berselisih pendapat. Tapi baru malam ini bisa ketemu. Ini kesempatan yang luar biasa, saya bisa berbincang dengan seorang mantan Bupati Buton. Iya. Dan bisa hadir di tempat ini. Bagaimana kabar, Kakanda? Baik, alhamdulillah. Saya panggil Kakanda saya supaya karena auranya masih muda, Pak. Boleh, bebas saja. Karena tidak terlihat usia menjelang 60-an kan? Iya. Kalau dilihat wajah-wajahnya ini masih wajah 50-an ya. Alhamdulillah. Curi-curi umur kata orang bilang gitu. Alhamdulillah. Apa kesibukan keseharian sekarang? Terima kasih. Hari ini setelah 24 Agustus kemarin berhenti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Bupati Buton karena berakhir masa jabatan pada tanggal 24 Agustus yang lalu, maka hari ini kesibukan saya sehari-hari selain membangun komunikasi dengan keluarga besar, dengan masyarakat yang masih juga datang bertamu di rumah, menghadiri acara-acara pesta adat, hajatan-hajatan perorangan. Sebagai tokoh yang kemudian di luar itu sebagai ketua partai tentu saya terus mengorganisir partai yang saya pimpin, yaitu Partai Golongan Karya, yang mudah-mudahan komunikasi dengan seluruh jajaran baik di DPD 1 Sulawesi Tenggara, DPP, dan juga di pengurus kecamatan, pengurus desa, untuk persiapan menuju pemilu 2024. Kalau di Golkar ini level desa itu disebut apa, Kakanda? Dulu Kordes, koordinator desa, sekarang pengurus desa. Oh, pengurus desa? Ya. Kan biasanya ada yang pakai istilah ranting, ya, gitu kan? Kakanda ini termasuk salah satu alumnus versus kota kosong. Ya. Mungkin yang pertama di Sulawesi Tenggara. Ada lagi yang lain? Sepertinya belum. Ya, untuk lawan kota kosong. Ya, Buton itu baru pertama di dalam jelajah kita sebagai ini. Rasa-rasanya menghadapi kota kosong itu bagaimana sebenarnya? Kan ini kalau ada lawan kan enak ini. Ini kota kosong, Pak. Gimana sih? Bagaimana situasi di saat itu dan kenapa bisa sampai terjadi kota kosong sebenarnya? Sebetulnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kita sebetulnya meskipun disebut calon tunggal, tetapi ada lawan kita, yaitu kota kosong. Bagi masyarakat yang mungkin yang punya aspirasi lain, dia bisa salurkan di kota kosong. Dan di beberapa daerah ada yang menang kota kosong. Iya, Makassar. Kan sama dengan head to head sebetulnya kota kosong. Jadi meskipun calon tunggal, tetapi sebetulnya itu head to head. Nggak enak juga rasanya, tetap juga sama juga. Ya. Tapi itulah realitas politik, dan alhamdulillah kita menang dalam pertarungan Pilkada 2017 yang lalu. Karena kan di Buton itu saya ingat ada dua peristiwa besar sebenarnya. Ya. Pasangan Kakanda saat itu kan mengalami musibah, gitu kan? Ya. Sudah ada musibahnya, sudah ada kota kosong, ya. Bagaimana situasi psikologis Kakanda? Karena kan Kakanda yang menghadapi suasana pertarungan ini. Betul. Jadi sebenarnya bertarung di Buton itu cuma satu orang gitu deh ya. Pak Bakri saja sebenarnya ini kan. Artinya secara fisiknya kita lihat ada pasangan calonnya. Ya. Tapi kan saat itu pasangan Kakanda mengalami musibah hukum dan kemudian yang berdiri menghadapi semua itu kan otomatis Kakanda kan. Ya.
Bagaimana situasinya? Nih ada musibah, ini ada kota kosong ini. Jantung kira-kira gimana itu? Waktu itu memang ya realitas politik yang kita hadapi waktu itu ya memang sulit ya. Karena suasananya tidak seperti yang kita harapkan. Ya benar. Akan tetapi berkat dukungan partai-partai koalisi dan juga tim kita, baik secara pribadi saya maupun juga seluruh keluarga besar Pak Umar waktu itu memang tetap solid untuk berusaha bisa memenangkan di periode kedua. Dan yang cari itu ya tetap Umar Bakri waktu itu. Umar Bakri di periode 2012-2017 dan Umar Bakri di periode 2017-2022. Jadi tetap Umar Bakri. Umar dan Bakri seperti itu. Dan ketika kami terpilih sebagai pasangan bupati dan wakil bupati, tetap terlantik. Umar Bakri tetap dilantik. Oh, tetap masih menggunakan formasi pasangan yang tadi KPU? Kami dilantik berdua. Oh, tetap berdua dilantiknya? Dilantik berdua bersama-sama. Kemudian setelah itu, karena sudah inkrah, maka saya kemudian langsung juga ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati. Karena ketentuan pasangan calon berhalangan tetap. Ya, ketentuan perundang-undangan seperti itu. Bagaimana Kakanda menghadapi dinamika di Kabupaten Buton dan kemudian membawa Kabupaten Buton ini bisa mendapatkan beberapa penghargaan di masa kepemimpinan Kakanda? 2012, Umar Bakri di 2012-2017 membawa visi misi menjadikan Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan. Kawasan bisnis dan budaya terdepan. Dan itu kemudian kita lanjutkan lagi di periode kedua, karena tentu 5 tahun itu tidak cukup untuk mendrive sebuah visi dan atau gagasan tentang bagaimana membawa Buton ke depan sesuai dengan kondisi objektif daerah, potensinya dan sebagainya yang dimiliki oleh daerah. Ya optimalnya sih di satu RPJP. Satu RPJP? Ya, rencana pembangunan jangka panjang. Jangka panjang. 20 tahun. 20 tahun. Kalau 10 tahun pun itu ya belum terlalu. Apalagi kondisi kita di Buton kan komoditas unggulannya itu aspal. Sementara aspal ini kita masih bersaing dengan aspal impor. Tetapi sejak awal memang Pak Bupati itu Pak Umar dan saya sebagai bupati kita diskusikan gimana, kenapa aspal begini. Terus semua langkah itu dilakukan sehingga temukanlah oleh anak-anak di Surabaya, namanya mereka menamakan dirinya itu Pemerhati Aspal Buton. Pemerhati Aspal Buton. Ini anak-anak Surabaya? ITS atau anak-anak ITS? Ya, ITS, ITB. Mereka melakukan simulasi, uji coba, mencampur. Lalu kemudian mereka menemukan apa yang disebut dengan RMA, Ready Mix Aspal Buton. RMA? Ya, Ready Mix Aspal. Lalu itu yang sekarang dikenal dengan istilah CPHMA, Cold Piping Hot Mix Aspal. Waduh, ini bahasanya sudah tinggi-tinggi, Pak. Nah, itu sebetulnya bahasa Indonesia itu campur panas, hampar dingin. Campur panas, hampar dingin. Hampar dingin. Lebih enak bahasa Indonesia ternyata ini. Buton, aspal Buton itu bisa di mix, dicampur itu aspal dengan agregat. Itu batu pecah. Oh, batu pecah ini. Jadi sebetulnya aspal itu kan pengikat. Dari campuran-campuran ini? Iya, pengikat agregat. Sama dengan semen, karet. Semua sama. Hanya pengikat yang bagus, untuk jalan itu aspal. Karet kemahalan.
semen itu kurang nyaman dilewati. Oh, geruduk-geruduk ya. Ya, karena kalau di ini kan, nah aspal itu yang paling nyaman. Dan Di paling seluruh ideal sudah aspal itu. aspal. Nah, aspal buton ini berdasarkan hasil kajian mereka, ketemu dengan Pak Bupati waktu itu, kita sama-sama, lalu mereka memaparkan, ini loh komposisinya, dan dicoba langsung Pak Bupati waktu itu, oke kalau begitu bangun dulu di Buton. Nah, kita bangun. Pabriknya nih? AMP-nya. AMP-nya? Yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bahan campuran aspal buton itulah yang menjadi pengikatnya. Belum diolah, masih aspal murni, hanya ada proses dihaluskan. Aspalnya itu dihaluskan lagi? Ada proses itu saya lupa. Jadi di crusher dihaluskan lah. Kan dari alam itu kan masih bongkahan. Iya, bongkahan. Itu sehingga dia menjadi butiran. Crusher? Butiran. Lagi? Jadi butiran kecil. Nah, itulah yang menjadi bahan pengikat di AMP tadi itu. Nah, kita mulai dari 2013 kita sudah memulai itu. Karena dikonstruksi tidak lama. Dibangun di Kabungka. Sampai hari ini barang AMP-nya masih ada. Dan sejak saat itu pembangunan jalan di Kabupaten Buton tidak lagi menggunakan aspal minyak, hot mix. Sudah menggunakan CPHMA itu. Dari 2013? 2013 sampai hari ini. Sudah tidak menggunakan hot mix Nah, lagi? di antara tahun-tahun itu, kerjasama dengan mereka, teman-teman yang punya hasil olahan ini, itu intens. Dan saya seringkali itu diminta oleh Bupati waktu itu untuk mewakili beliau, kita uji gelar. Uji gelar aspal buton yang sudah prosesnya itu sama dengan hot mix. Kita gelar di Surabaya, di Legundi itu jalan yang padat dan berat. Itu kita uji gelar di situ. Saya turun di perintah Pak Bupati waktu itu untuk mewakili beliau menyaksikan. Ini aspal buton yang sudah melalui proses yang disebut dengan CPHMA itu atau RMA itu. Nah, dicampur itu dalam karung, seperti karung-karung beras, 25 kilo. Oh, yang kecil-kecil itu? Ya, yang 25 kilogram. Itu udah proses di AMP. Kalau aspal minyak itu tidak bisa. Dingin dia langsung membatu. Kalau aspal buton, dia tetap dalam posisi. Nanti di lokasi itu dimasukkan lagi di finisher. Sama seperti proses menggelar aspal minyak itu. Setelah gelar langsung bisa dilewati aman. Dilewati oleh kendaraan berat. Karena memang posisinya itu cukup kuat dan tahan. Dalam komposisi dan itu di bawah pengawasan Pusjatan, Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan Kementerian PU. Mereka juga datang dan dievaluasi. Ada aspek pengawasannya juga ternyata. Dan dievaluasi. Nah, kemudian keluar spek sehingga bisa masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan dan pemeliharaan. Artinya jalan. Secara hukum dia legal untuk dijadikan bahan. Udah, dan kita sejak itu udah sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, sekarang sambil menunggu proses smelter pengolahan aspal menjadi aspal murni seperti yang setara dengan yang kita impor itu, sebetulnya hari ini udah bisa dilakukan. Dan itu kami sudah lakukan. Dan patut diingat bahwa Indonesia ini bersyukur dikaruniai berbagai jenis sumber daya alam tambang, salah satunya aspal. Dan aspal itu yang kita miliki ini adalah 80% cadangan aspal alam dunia. 80% cadangan alam dunia? Aspal alam. Aspal alam? Ya kan, aspal ini ada aspal minyak yang diolah dari residu pengolahan minyak, dan aspal alam di kita dan Trinidad Tobago.
Jadi cuma dua? Dua. Trinidad Tobago dan Ya, dan kita yang punya, dan Buton, kita itu Sulawesi Tenggara. ya, Indonesia posisinya di Sulawesi Tenggara dan adanya di Pulau Buton. Nah, inilah yang saya sampaikan sejak awal, sejak melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati sebelumnya, Pak Umar, di hadapan Bapak Presiden, kemudian juga ke istana, dari Istana Bogor sampai ke Istana Merdeka, bersama Pak Gubernur waktu itu, yang rencana beliau ingin berkunjung ke Buton 2015. Nah, seperti itu. Dan kemudian saya lanjutkan diskusi para kepala daerah di Istana Bogor lagi. Waktu itu saya sudah pelaksana tugas. Ketika kita diskusi dengan sejumlah kepala daerah tentang materi yang mau kita bicarakan dengan Bapak Presiden, saya tetap ngajukan aspal. Aspal saya dulu? Tetap saya bilang, saya dua waktu itu bicara aspal dan SDM. Oke. Nah, tapi saya lebih tekankan ke aspal. Dan Bapak Presiden bersemangat sekali. Saya jelaskan dalam versi yang lain tentang aspal Buton, bagaimana posisi pemerintah dan rakyat Buton terhadap aspal itu. Dan saya minta kepada beliau supaya ada kebijakan pemerintah dan masyarakat Buton itu diberi ruang juga untuk mengelola melalui perusahaan daerah. Oh, Perusda. Ya. Untuk mengelola ini? Ya, harus ada misalnya. Itu yang saya minta. Kalau sekarang belum ada, Bu? Sampai hari ini belum. Saya lagi berusaha juga, mudah-mudahan sih ada ruang. Tapi kan ini memang tidak mudah. Kemudian beberapa kali pertemuan dengan Presiden, termasuk kunjungannya beliau ke Kendari 2019, saya bicara juga tentang aspal. Jadi saya bicara tentang aspal ini setiap ketemu. Dan saya selalu ingatkan, Pak Presiden, aspal Buton. Ya. Terakhir di Wakatobi kemarin. Di Wakatobi, kunjungan beliau ke Wakatobi atas arahan Bapak Gubernur, Buton pamerannya tunggal aja aspal. Nggak usah pamerkan yang lain? Yang lain. Dan kita pamerkan aspal termasuk rencana dan pembangunan smelter di sana, di Lawele. Dan beliau tertarik sekali ketika selesai. Kita di terakhir kan stand pameran itu huruf U. U di ujung sana, itu Wakatobi, terus daerah lain, kita di ujung yang terakhir ini aspal Buton. Jadi beliau kunjungan stand pameran itu di Buton terakhir. Nah, beliau mengunjungi, bertanya tentang aspal. Nah, sebelum meninggalkan stand, beberapa langkah, beliau minta dan menyampaikan, Pak Bupati, saya ke Buton ya. Saya bilang, siap Bapak Presiden. Nah, setelah itu saya ikuti dengan surat. Dengan surat, menyurat termasuk meminta kebijakan. Karena tanpa dukungan kebijakan, sulit juga. Kebijakan apa yang sebenarnya diharapkan? Kebijakan yang kita harapkan itu dalam bentuk impres, instruksi Presiden. Jadi kepada seluruh, memang beberapa instrumen kebijakan di Kementerian Teknis sudah ada. Seperti PU sudah ada. Kemendagri juga sudah ada mengeluarkan aturan tentang kewajiban menggunakan aspal Buton. Tetapi yang akan lebih kuat lagi itu dalam bentuk instruksi Presiden. Dan surat kepada Presiden meminta kebijakan itu juga saya sertakan dengan draftnya. Draft impres. Jadi mengusulkan itu sudah ada draft. Ada terdiskusi dengan sejumlah pihak tentu saja. Dan meminta beliau untuk berkunjung. Saya berharap waktu ketemu Pak Menteri Investasi, kan saya tembuskan di 10 kementerian. Draft ini? Draft itu, surat ke Presiden di 10 kementerian, Menko Perekonomian, Menko Maritim. Karena diskusi-diskusi tentang aspal itu dari awal itu di Kemenko semua, atas perintah Presiden tentu saja. Lalu dengan Menteri Investasi, dan saya sampaikan bahwa Pak Bahlil ini? Ya, Pak Bahlil, saya sampaikan kalau beliau sudah berkunjung dan sudah dideklarasikan, tentu saja para investor itu akan tertarik. Ya, para
pemegang IUP itu akan segera produksi karena sesuai dengan permintaan tentu. Harapan kita begitu. Jadi meskipun pemerintah dan rakyat Buton tidak ada istilahnya lahan mengolah tambang itu, akan tetapi apabila pemakaian aspal Buton secara nasional itu meluas, seluruh daerah 514 kabupaten kota dan 37 provinsi menggunakan, maka aktivitas pengolahan aspal baik yang CPHMA maupun yang pengolahan dalam artian aspal murni smelter ini itu akan meningkat. Kalau meningkat kan ada serapan tenaga kerja, pendapatan meningkat, ada orang berkumpul. Jadi kita berharap yang menjadikan Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena satu-satunya yang bisa menjadi leading sektor di Buton hari ini yang punya daya dorong kuat dan punya durasi jangka panjang itu aspal. Aspal ya. Nah, kalau ini mendapat support dari gubernur, dari pemerintah provinsi, dari Kementerian Teknis, Bapak Presiden, maka otomatis apa yang menjadi harapan dan cita-cita tentang menjadikan Buton sebagai kawasan bisnis itu bisa diwujudkan. Nah, mudah-mudahan dengan kunjungan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, itu kemudian nanti diikuti dengan instrumen kebijakan yang kita harapkan tentu saja akan mendorong semua pihak, terutama para investor dan para pemegang IUP aspal. Begini, ini mungkin saya butuh penjelasan sedikit ini. Kalau pada umumnya tambang yang kita ketahui saat ini kan ini mencemari lingkungan, terus bikin rusak laut, berhadapan dengan masyarakat. Seperti apa pertambangan aspal sebenarnya? Apakah juga menciptakan akses yang sama atau lebih konservatif lain ceritanya? Jadi sebetulnya dalam teori pembangunan itu antara pembangunan dan sumber daya alam itu kan dia trade off. Ya, tidak mungkin kita juga ada potensi lalu kemudian kita tidak olah. Gitu. Benar. Dari situlah maka munculkan ilmu baru, ilmu-ilmu lingkungan, ekonomi lingkungan dan seterusnya. Di situ sebetulnya sudah ada solusi-solusi, yaitu pengolahan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan sustainable. Nah, kalau semua pelaku itu mengikuti aturan itu saya kira tetap saja ada pasti. Tentu. Kan luka bumi, tanah yang tadinya tumbuh bukan topsoil kan ini? Ya, yang tadinya ditumbuhi oleh pepohonan, kemudian disingkirkan, diambil. Nah, kan sudah ada konsep teori seperti reklamasi. Topsoilnya itu kan jangan dibuang. Disisihkan ketika selesai di tanah itu dikembalikan sehingga balik lagi. Jadi tidak mengubah struktur tanahnya sebenarnya. Enggak. Paling kalau misalnya aspal itu kan menggunung dia. Gunung. Oh gitu kan? Gunung. Nah, itu bisa kemudian paling ya menjadi hanya memang kontrol. Tentu saja semua pihak, masyarakat, LSM, bahwa dalam penambangan itu kan orang cenderung melanggar, karena itu kan biaya. Tetapi dalam ketentuan peraturan perundang kan sudah disiapkan, ada jaminan reklamasi, jamrek. Artinya setelah itu kan ada dananya. Setelah itu harus dikembalikan, dipulihkan. Nah, tadi yang topsoilnya itu mestinya setelah dikeruk, ditaruh di satu tempat, setelah diambil aspal misalnya, itu langsung dikembalikan. Dan aspal itu, dia kalau menurut saya bukan ahli geologi, bukan geolog, bukan juga. Tapi dalam pengamatan, aspal itu cepat sekali tumbuh pepohonan di atasnya. Aspal ini? Ya. Lebih cepat tumbuh? Lebih cepat. Dan sejak 1926, 28 itu sudah diolah itu aspal. Kalau kita dari helikopter misalnya, itu tidak akan ditemukan bekas-bekas bukaan itu, dia tidak ditumbuhi oleh tanaman. Oh. Itu bisa dan itu pernah dilakukan.
diambil dari ketinggian, nggak ada yang tandus. Aspal ini? Nggak ada, semua tumbuh kembali. Karena di aspal itu kan ada sejumlah mineral, salah satunya kapur, berasosiasi dia tumbuh, tanaman-tanaman liar itu tumbuh dia. Oh, jadi unsur hara tetap bisa terpelihara? Tetap ada, dan itu bisa dicek. Bisa dicek di lokasi kan. Kita juga sering melihat, oh nggak ada yang tandus. Semua tumbuh kembali. Apalagi ini betul-betul ditaati oleh para penambang. Setelah digali, kembalikan, dan itu akan tumbuh kembali. Kita sudah bicara panjang lebar tentang aspal dan saya banyak dapat Meskipun ilmu. belum seberapa. Masih kecil-kecil Masih ya? terlalu banyak yang Jadi kita cari sesi. ya. Kalau perlu kita ground check. Ground check, Pak. Kita pindah sesi politik ini. Ini masalahnya di hadapan saya ini pemimpin partai politik walaupun buton ya. Benar. Aklamasi juga. Apa tradisi Golkar ini aklamasi? Karena Pak Heri Asiku aklamasi, kita juga 2018 aklamasi ya? 2020 ya. 2020 ya? Ya. Aklamasi juga? Aklamasi. Memang tradisi di Golkar tanpa pemilihan atau memang dinamikanya? Dinamikanya seperti itu untuk dimulai dari musyawarah nasional kemarin. Musyawarah nasional. Ya. Kan sama juga kan dua ada yang menguat waktu itu antara Bamsud dan Erlangga. Yep. Lalu kemudian ya dalam proses itu lalu kemudian kita menghasilkan satu saja dan alhamdulillah soliditas Golkar itu terbangun sampai hari ini. Ya, karena Kemudian di tingkat provinsi juga begitu. Kita tetap musyawarah, mufakat kemudian. Artinya proses demokrasinya tetap. Musyawarahnya sudah dilakukan lebih dulu. Kesepakatan lalu kemudian secara aklamasi sehingga soliditas Golkar dari atas semuanya tingkat nasional, provinsi, sampai di kabupaten tidak ada lagi kubu sana, kubu sini. Saat ini Tampaknya memang kita dinamikanya seperti itu. Indonesia, tampaknya memang menurut saya Ya. kita belum terbiasa berbeda pendapat lalu kemudian menerima itu. Alam kita ini ya. Ya dalam perjalanan sejarah kita kan katakanlah di Golkar selalu ada ya dalam perjalanan setelah musyawarah Selalu ada kemudian luar biasanya. ada ya seperti itu. Ancol Bali ya. Dan seterusnya. Nah, dari situ pengalaman itu saya kira para elit Golkar di tingkat nasional menyadari itu bahwa tantangan kita ke depan dalam rangka memberi sumbangan yang lebih maksimal pada Indonesia, kalau ini Partai Golkar tentu membangun soliditas partai itu penting. Sehingga energi betul-betul dipakai untuk konsentrasi memberi sumbangan pemikiran dan gagasan-gagasan terhadap pembangunan bangsa dan negara. Saya kira gitu. Karena kalau saat ini kan kebiasaannya nasional seperti itu, terus Ya. provinsi Pak Heri juga Ya. musyawarah mufakat, Ya. Pak Bakri juga demikian, Ya. hampir namanya tidak ada cerita voting-votingan. Ya. Yang ada adalah sebuah kesepakatan dan Ya. mengakomodir itu. Ya. Apa tantangan dan dinamika terbesar Golkar di Kabupaten Buton khususnya? Sebetulnya hampir sama sih di seluruh Indonesia. Pertama, sistem politik kita yang multipartai, Ya. ya, ini tentu tantangan terbesarnya adalah bagaimana tetap membangun soliditas internal partai dan membangun komunikasi dengan partai-partai lain, sehingga seluruh komponen anak bangsa yang tergabung dalam partai-partai politik itu tetap memberi sumbangan pemikiran dan tentu saja kerja-kerja real itu dalam rangka bersama-sama menyumbang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya kira begitu. Secara waktu megang Golkar ini DPC namanya? DPD. DPD? DPD 2. DPD 2? Karena Golkar itu di tingkat pusat disebut dengan DPP. Provinsi? Di provinsi DPD 1. Oh, Di kabupaten kota DPD 2. DPD 2.
Lalu di kecamatan pengurus kecamatan, di desa pengurus desa kelurahan. Berapa lama menahkodai DPD 2, Buton? Dalam ketentuannya kan 5 tahun. Hari ini dari 2020 sampai 2025. Sebelumnya? Saya sebelumnya itu sebagai ketua partai juga. Yang berbeda? Yang berbeda. Oh. Tapi waktu jadi wakil bupati itu masih partai lain yang berbeda? Ya, sebagai wakil bupati waktu itu saya ketua partai juga. Oh. Tapi partai yang berbeda dengan hari ini. Belum Golkar saat itu? Belum. Apa yang bikin jatuh cinta terhadap Golkar? Pilihan ke Golkar itu karena apa? Ya, Dinamika masing-masing politik. orang kan punya dasar-dasar pemikiran. Yang pertama, waktu itu saya kan PAN waktu itu. Ya. Nah, Nah, ketika terjadi proses pemilihan Kongres ya? bupati, wakil bupati, Oh ya. ya Ibu Is waktu itu kan dia anggota DPR dari PAN juga. Iya. Nah, tidak elo ini semua. Nah, tapi dalam satu masih kesepakatan Ya. waktu itu saya mau mengundurkan diri dari ketua DPD, memberi kesempatan buat Ibu Is, tapi waktu itu yang setelah musyawarah Pak Raffi ini yang dipilih di PAN. Nah, saya kemudian beralih ke Golkar. Seperti itu, dan melalui musyawarah luar biasa. Golkar ini di Kabupaten Buton kan ini punya 5 kursi nih. 5 kursi. 5 kursi yang ada. Sebelumnya 2 kursi. Sebelum 2 kursi. Sekarang 5 kursi. Bagaimana prospeknya ke 2024? Artinya kan posisi hari ini, kalau orang bilang itu masih menjabat sih enak. Masih bisa, sumber daya itu masih bisa totali kita kerahkan. Ya. Tanpa jabatan publik, seberapa besar keyakinan ini bisa bertahan atau bahkan bisa nambah? Seperti apa perspektif Kakanda? Ya, di 2024 ini kita sampai hari ini kan belum tahu berapa partai. Ya. Tentu tantangannya berbeda dengan 2019 yang lalu. Nah, itu dia. Tapi saya optimis paling tidak bertahan. 5 ini? Ya, karena melihat komposisi calon kita, petahana-petahana hari ini juga kan sudah membangun komunikasi baik dengan konstituen, Ya. memelihara konstituen. Lalu kemudian kerja-kerja mereka selama berapa tahun ini dan mungkin 1 tahun ke depan, tentu saja itu akan dinilai oleh masyarakat. Nah, kita berharap apa yang dikerjakan oleh teman-teman, baik dari pengurus desa, pengurus kecamatan, DPD 2, maupun anggota fraksi Golkar yang hari ini lagi diberi amanah, itu tetap meningkatkan daya dongkraknya terhadap perolehan suara. Akan ditambah lagi dengan calon-calon yang nanti kita usung. Buton ini sekarang 3 dapil. 3 dapil. Potensi Golkar ini menambah dari 5 kursi seperti apa peluang 2024 menurut kacamata Kakanda? Untuk Di Butonnya? dapil 1 itu 2 kecamatan, Ya, 10 kursi, 10 kursi. Wabula dan Pasar Wajo. Nah, dari komposisi hari ini masih optimis bisa bertahan. Ya, yang 2 ini kan? Ya, Dapil 1 itu kan 2. Nah, dapil 2 itu 1 kursi kita dapat. Nah. Jatahnya itu 6. Dari komposisi yang hari ini kita lagi tata, itu peluang bertahan 1 juga terbuka. Malah kalau bagus kerja mereka bisa naik, bisa 2. 2 kursi. Meskipun tantangan berat karena partainya banyak. Iya, Akan banyak, akan lebih dari 1 kan? kemarin. Lebih dari kemarin jumlah partai. Perkiraan hari ini kan berapa? 18 ya. 18 apa 20? 18. 18. Nah, pasca verifikasi faktual ini entah ada yang gugur lagi atau tidak. Kita masih menunggu hasil akhirnya nih. Nah, Tapi otomatis kan kontestan tetap lebih jadi dari bertambah 10. nih, lebih dari 10. Perkiraan itu lebih karena semua partai hari ini kan
tetap berusaha keras untuk bisa lolos. Sehingga seluruh persyaratan ikut sertanya Partai Putih dalam pemilu itu mereka akan berusaha keras. Nah, justru kalau lebih banyak partai kita punya peluang tambah. Karena suara kan terbagi-bagi nih. Calon-calon Golkar hari ini itu kan dia udah punya basis. Dia udah pelihara. Tentu partai lain juga sama, yang sudah punya kursi tentu. Nah, dari komposisi itu, dengan tambahan jumlah partai, optimis itu bisa bertahan. Mudah-mudahan bisa tambah 1. Kan ini dapil 1 ada 2, dapil 3 itu juga 2. Hanya dapil 2 saja yang 1 ini kan? Ya. Dengan tambah kontestan, Ya. ini tambah kredit ya pertarungan. Bahkan partai-partai hari ini, ya informasi yang berkembang dari saya, apalagi nih tambah yang partai baru, Ya. akan kesulitan mendapatkan calon-calon yang punya potensi mendulang suara. Karena Dia sudah. terbagi hampir semua. Jadi suara terbagi, jadi merata semua. Kira-kira itu cari tim suksesnya di mana kira-kira Ah, itu? Satu desa itu tim sukses semua. Ada satu desa semua isinya tim sukses. Tim sukses semua partai. Karena semua partai kan pingin ada pengurusnya di situ. Bahkan pengurus-pengurus di tingkat desa itu sudah overlap. Tumpang tindih. Ya tokonya itu aja. Satu desa misalnya ada 600 wajib pilih. Sementara pengurus partai, satu partai itu minimal 20. 20 pengurus. Nah kalau ada, dan itu dipersyaratkan. Nah itu kalau ada 14 partai, ya kali 20 kali 14. Habis. Semua jadi pengurus partai di situ. Jadi Nah pasti kalau dia pengurus partai, dia akan milih partainya juga. Jadi di mana itu sebenarnya wajib pilih, di mana kita cari? Nah semua itu isinya pengurus, Pak. Nah itu dia. Nah, ini fakta. Nanti ini jadi bahan pikiran ketua DPD 2 ini. Ini isi desa ini kan tidak ada pemilihnya, Pak. Sudah pengurus semua ini. Pengurus semua. Nah, itu akan memang pertarungannya. Jadi kalau di level kabupaten itu sudah, kalau kan biasanya orang lihat, wah ini dapil neraka, ini dapil neraka. Ya. Ini kalau di tingkat kabupaten semua dapil neraka ini pertarungannya nauzubillah ini. Neraka semua. Bagaimana coba kalau ini kan kemarin 12. Ya kan 3 partai kan yang tidak dapat kursi. Benar. 9 yang dapat. Ini dari bertarung lagi nih semua. Nah kalau dia lolos misalnya dari ini 14 atau 16. Atau bahkan mungkin 18. Iya. Wah, kredit itu. Kesulitan cari calon. Sementara calon itu kan ya harus 100%. 100% setiap dapil. Sudah dapilnya. Nah. Saya itu yang bingung kan. Itu cari pemilihnya di mana, Pak? Semua isinya pengurus partai, Pak. Satu desa. Kalau katakan 600, nah kalau di Kabupaten Buton itu kan ada yang 300 kakak mungkin ya. Atau ada wajib kan pilihnya 400. Itu, ada yang 500, ada yang 600, desa-desa kecil. Ini ketua DPD ini bakal meras otak ini. Artinya kan ini 5 kursi ini catatan yang harus dipertahankan. Tidak semudah yang 2011, tentu tantangannya akan beda. Tentu saja. 5 tetap bertahan 2024. Target utama. Amin. Kalau bisa nambah yang dapil 2 itu ya. Nanti didengar lagi yang lain-lain nanti. Ini kan sudah, kalau saya tidak salah pendaftaran caleg itu 2023 Mei. Ya. Kalau tidak salah yang terbaru itu April kalau sebenarnya. Kalau kita salah sebut ya. Ini kan sudah dekat-dekat ini. Rumusan di Golkar tentang caleg itu selain yang incumbent kan tentu incumbent tidak bisa kerja sendirian kalau tidak ada bawah-bawahnya ini. Gitu ya. Bagaimana menentukan kualifikasi seorang caleg begitu? Ya tentu masing-masing partai ya punya metode sendiri-sendiri. Oke. Dulu di 2019 di Golkar ini ada tim 9. Di Golkar? Ya, tim 9 untuk seleksi. Kemudian melalui survei. Nah, tetapi karena survei waktu itu agak mepet, tidak mungkin kita lakukan survei. Kondisi waktu itu dengan waktu yang terbatas, tim 9 yang membedah. Kualifikasi. Orang yang mau kita bedah, si A profilnya seperti apa. Nah, kita dibedah gitu. Kemudian ditetapkan, nah ini masuk. Si A lagi begini, cek masuk. Nah, itu yang dulu. Tentu tahun ini berbeda lagi.
Tetapi paling tidak mix lah, bahwa performance seorang calon itu setidak-tidaknya itu bisa dianalisis dari aktivitasnya dia, hubungan-hubungannya, cara dia berkomunikasi, kemampuan intelektualnya, dan tentu saja masa fanatik keluarga dekatnya seperti apa, tersebar. Nah, itu bisa seperti itu. Kakanda tidak mengalami kesulitan. Ini kan yang jadi pembahasan umum adalah kuota 30% wanita di setiap. Ya. Ini kan bukan bahasa umum lagi. Kadang-kadang partai itu hanya menggugurkan kewajiban saja, nempelin saja seperti itu. Kata itu bahasa yang kita sering dapatkan. Seperti apa dinamika 30% ini sebenarnya di Golkar Buton? Ya, itu Melimpah, kurang, atau selektif sekali atau seperti apa? Ya, saya kira itu dialami oleh semua partai. Kita ingin 30% kuota itu diisi oleh perempuan-perempuan yang satu punya kualitas sebagai anggota legislatif. Yang kedua tentu saja punya basis massa. Yang ketiga tentu saja kapasitas individunya dia, seperti apa dia. Dan yang berikutnya lagi, memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk terjun di bidang politik di legislatif. Hanya kan tidak semudah itu kita mendapatkan orang-orang yang punya kualifikasi seperti itu. Nah, makanya ini saya tanya ini. Cukup tidak kuota yang di Golkar ini? Sampai hari ini masih cukup. Masih cukup? Masih. Kita tetap mendapatkan orang-orang seperti itu. Artinya Dan hari ini kita dari 5 itu dapat 1 perempuan. Dari 5 1 perempuan ya? 1 perempuan. Dapil berapa yang perempuan ini? Dapil 2, Bu Nurnia. Nurnia? Ya. Ini pertarungan 2024 ini. Ya. Coblosan itu Februari. Februari. Penetapan itu kemungkinan April. Ya. Terus pendaftaran pasangan calon untuk kebutuhan pilkada itu kemungkinan 2 bulan setelah itu. Ya. Waktunya kasih. Juni. Artinya Juni. Artinya nanti ini Ya. 5 kursi ini mesti terpenuhi. Bagaimana kesiapan jelang 2024? Ini kan sekarang ini kita tidak bisa bilang lagi bahwa ini pileg murni, ini pileg rasa pilkada ini kan. Betul. Udah ada semangat pilkada di belakangnya. Ya, semua yang berkehendak ingin mencalonkan diri di pilkada 2024 pasti dia bekerja. Ya. Apakah dia pimpinan partai politik atau orang-orang yang memang ingin maju, pasti dia akan bekerja keras. Seperti apa kesiapan Kakanda? Ya, kalau saya fokus jangka pendek ini sebelum pilkada itu adalah memenuhi kuota 20%. 5 Paling kursi? tidak 5 kursi. 5 kursi ya? Paling tidak 5 kursi. Kita usahakan optimis itu harus tambah. Tentu partai lain juga begitu, ingin Pasti melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perolehan kursi. Nah, yang berikut tentu saja saya akan mempersiapkan calon-calon yang akan terjun dalam pileg nanti adalah yang betul-betul bisa punya kemampuan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Dan pengalaman di 2019 kemarin, sebagai ketua partai, saya tidak mengendorse orang. Semua calon saya dorong untuk bisa menjadi pemenang. Karena dengan cara begitu, maka semua calon itu merasa punya peluang yang sama. artinya tidak ada yang diperlakukan emas ini kan? Enggak. Kan biasanya nih, wah ketua DPD ini kan sudah titipan ini orang-orang ini. Malah saya bertarung Pak, sudah di sana mau didukung sama ketua DPD gitu. Jadi tentu ini strategi. Tentu partai lain juga punya strategi. Pendekatan masing-masing. Masing-masing punya cara. Kakanda, kita lepaskan masalah pileg ini ya. Pencalonan kuota kursi. Ya. Kita bicara totali masalah pilkada ini. Ya. Buton 2024. Yes. Ini Kakanda seperti apa kesiapannya ini? Karena saya menyimpan satu pertanyaan di belakang. Saya mau tanya dulu ini. Seberapa siap seorang Pak Bakri bertarung di 2024? Insya Allah siap. Sebagai yang sudah pernah bertarung dengan
banyak calon, Ya. sampai juga dengan head to head dengan kota kosong. Dan di 2024 tentu saja lebih siap lagi karena sudah punya pengalaman dengan 2024. berbagai dengan pola dan tata cara bertarung dalam pilkada. 2024 lebih siap lagi. Insya Allah. Pengalaman sudah banyak ini, lawan kota kosong Ya. oke sudah, banyak calon juga sudah kan. Saya mau uji dengan sebuah skema. Misalnya ini, Ya. tiba-tiba dilamar jadi wakil gubernur. Pilih mana? Buton atau wakil gubernur ini? Itu saya dilematis. Pilih mana ini? Karena saya kasih sedikit clue, kita di Buton itu hampir, bukan saya bilang krisis kepemimpinan. Tapi untuk menutup level 01, saya anggap kalau dalam kacamata saya belum ada yang masuk level 101 Sultra. Ini saya mau sandingkan antara Buton 2024 sebagai bupati dengan Sultranya kita ini. Tiba-tiba ada seorang calon gubernur, kan perhatian semua ini ke kepulauan ini. Ini lamar Pak Bakri. Pak Bakri, saya mau Pak Bakri dampingin saya sebagai wakil gubernur. Pak Bakri jawab apa coba? Itu yang sulit dijawab hari ini. Tentu banyak pertimbangan. Kalau ya kita apresiasi kalau ada yang memberi. Saya yakin ada nih yang akan. Karena kenapa saya sangat yakin? Karena orang lagi bergerilya nih. Ya. Dan dalam perbincangan di pentas Pilgub ini, Ya. salah satu nama yang masih berada itu Buton, Pak Buton. Pak Bakri. Karena kenapa ini? Ya dalam analisa-analisa survei dan beberapa penilaian itu kan menyebutkan beberapa orang yang dianggap bertalenta dan punya kemampuan gitu dia. Nah, tiba-tiba misal saya lamar Pak Bakri saya calon gubernur, saya mau jadi bersama-sama dengan Pak Bakri. Bisa tidak jadi wakil gubernur saya ini? Jawaban Pak Bakri seperti apa kira-kira? Mau pilih bupati atau wakil gubernur ini? Ini Kita bikin pusing dulu kan? pertanyaan menjebak ini. Kita bikin pusingnya dulu. Kan kalau ditanya tentang bupati, Ya. dua Siap. kali lebih siap ini kan? Ya. Kota kosong udah ketemu pernah. Ya. Tapi calon yang banyak-banyak juga sudah lah kita hadapi kan. Hatamlah kalau dalam pertarungan ceritanya ini. Nah sekarang kita kasih soal yang lebih Ini seksi tantangan kan? baru. Tantangan baru ini. Baru. Mau pilih bupati, apa mau pilih wakil gubernur ini? Ini karena berhubungan dengan masalah aspal. Kita tanda kutip ya, siapa tahu di provinsi seperti apa. Untuk mengembangkan yang kita anggap sebagai sebuah visi, tentu kita butuh kekuatan lebih besar. Ya. Impres lah, mungkin itu kan butuh effort yang lebih besar. Nah, ini kalau tanya mau ini. Ini belum berhenti pertanyaan. Nanti pusing Pak Bakri. itu nanti dijawab di apa berikutnya, di sesi berikutnya. Nanti kita supaya bikin penasaran juga. Tapi yang jelas untuk 2024 sebagai seorang calon bupati Ya. 2 kali lebih siap. Insya Allah. Yang penting kita sehat. Ya. Kesehatan itu di atas segalanya. Tinggal yang akan kita kejar ini kalau ternyata ada sebuah kehendak kan, kita undang lagi beliau. Ini jawaban dari pertanyaan malam itu belum jelas. Sekarang kita suruh jawab ini. Tapi ini percakapan yang menarik di awal. Saya berharap Kakanda masih mau memberikan kami cerita, kisah, Insya Allah. dan tidak bosan datang ke tempat ini yang sederhana. Ya. Kehormatan bagi kami bisa mengundang dan menerima Kakanda di sini. Ya, ini kan kita berbagi cerita dan pengalaman. Siapa tahu di sana Ya. ada para junior-junior yang tertarik dan mau mengikuti jejak Kakanda. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih Kakanda. Terima kasih sama-sama closing sudah statement diundang. Kita. Sudah diundang. Kita tos dulu.